Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang harus Ibu sampaikan. Ada satu materi yang sangat penting ya untuk bekal kalian semuanya, yaitu mengenai tata krama dan kebiasaan di SMP Negeri 4 Ciamis ya. Oke, sudah siap? Siap. Maskernya sudah dipakai? Siap. Sudah jaga jarak? Sudah. Bagus ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menerangkan satu persatu terlebih dahulu ya. Satu, mengenai tata krama ya. Tata krama, kalau dilihat dari KBBI, tata krama itu terbagi menjadi ke dalam dua kata ya. Satu tata dan yang kedua yaitu krama. Nah, mereka masing-masing memiliki arti yang berbeda. Kalau tata itu artinya norma atau aturan, sedangkan krama itu artinya sebuah tindakan sopan santun ya. Nah, Ibu juga pernah membaca menurut para ahli menyebutkan bahwa tata krama adalah perilaku atau adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, salah satunya ada ditegaskan oleh para ahli, yaitu Dr. Randes Sidi Gajalba dalam sistematika filsafatnya menyebutkan bahwa tata krama adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik buruknya manusia, dan itu bisa dilihat sejauh mana dapat ditemukan oleh akal pikiran kita ya. Oke. Jadi sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa tata krama adalah norma atau kebiasaan yang mengatur sopan santun, tindakan atau perbuatan yang sudah disepakati dalam sebuah lingkungan. Ya, oke. Selanjutnya itulah sedikit mengenai teori dari tata krama ya. Ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan mengenai poin-poin tata krama. Salah satunya perlu kita ketahui bahwa selama kita berada di SMP Negeri 4 Ciamis ini, tentunya bukan hanya sekedar belajar mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan saja ya. Namun perlu diketahui juga bahwa salah satu tujuan kita bersekolah yaitu membentuk siswa yang berkarakter. Nah, dari karakter itulah kita dapat menonjolkan bagaimana sikap atau cara tata krama yang baik dan benar. Maka dari itu, di SMP Negeri 4 Ciamis ini memiliki aturan atau tata krama yang berlaku ya. Salah satunya adalah kalian harus menerapkan sistem atau program 5S. Apa itu 5S? Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, semua itu harus diaplikasikan oleh kita semua ketika berada di lingkungan sekolah ya, yaitu di SMP Negeri 4 Ciamis ya. Oke. Selanjutnya, berkaitan dengan tata krama atau sopan santun, ada beberapa adab yang harus kalian laksanakan ya. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, ada poin mengenai adab berbicara. Yang kedua, ada poin mengenai adab berpakaian ya. Jadi kalian tidak bisa seenaknya datang ke sekolah, pulang ke sekolah dengan pakaian yang bebas ya, seperti itu. Oke, satu-satu. Adab berbicara. Tentu saja adab berbicara itu kita memiliki keterkaitan dengan beberapa unsur ya. Salah satunya ada ibu bapak guru, ada bapak kepala sekolah, kemudian ada karyawan sekolah yang bisa kita sebut dengan tata usaha, kemudian ada ibu bapak perpustakaan, lalu ada teman-teman sebaya kalian, kemudian ada adik kelas dan juga ada kakak kelas. Nah, itu unsur-unsur yang berkaitan dengan adab ketika kita berbicara atau berkomunikasi. Ya, tentu saja dalam adab itu kalian harus menerapkan sistem yang tadi, sistem 5S. Ulangi, 5S apa? Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Sip, bagus. Nah,
Oke, Ibu akan memberikan contoh ketika kamu harus mengaplikasikan 5S tersebut ya. Salah satunya ketika kamu bertemu dengan ibu bapak guru. Contoh, kamu harus mengaplikasikan 5S tersebut. 1. Harus salam. 2. Senyum. 3. Sapa. Kemudian 4. Sopan. 5. Santun. Caranya bagaimana, Bu? Seperti ini. Karena kita masih dalam pandemi COVID-19 ya, sehingga kita tidak memungkinkan untuk berjabat tangan, betul? Jadi kita antisipasinya seperti ini. Ketika bertemu dengan ibu bapak guru, minimal kita mengeluarkan senyum, ya, mengeluarkan senyum. Bu, gak kelihatan soalnya pakai masker, kelihatan kok, ya. Kalau kamu senyum walaupun pakai masker, raut mata kamu pasti akan meredup seperti ini, ya. Seperti itu. Nah, kemudian karena kita tidak berjabat tangan, sehingga kita melakukan seperti ini, ya, menundukkan kepala, ya, bisa? Oke, sip. Nah, seperti itu untuk bertemu dengan guru. Nah, untuk pembelajaran di kelas, contohnya, ya, ini masih berkaitan dengan ada berbicara, ya, ketika pembelajaran di kelas. Ketika ada guru yang sedang menerangkan, kalian tentu saja harus memakai adab sopan dan santun. Tidak boleh berbicara, ya. Kalaupun kalian akan berbicara, hendaknya kalian mengucapkan permisi, ya. Nah, kemudian ketika kalian sedang berbicara dengan orang lain, hendaknya kalian tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kalaupun itu kalian akan memotongnya, akan memotong pembicaraannya, hendaknya kalian harus dengan sopan santun, yaitu dengan permisi, ucapkan, ya. Nah, setelah itu masih mengenai adab berbicara. Bagaimana ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih usianya lebih tua daripada kalian? Apakah harus meninggikan suara kalian atau harus merendahkan nada suara kalian? Itu ada adabnya, ya. Nah, kalau setelah itu ada yang berkaitan mengenai komunikasi kalian antar teman dan antar kakak kelas kalian, ya. Nah, kalau antar sesama kalian dan kakak kelas tentunya harus saling menjaga, ya, saling menyayangi, kakak menyayangi adik, adik menyayangi kakak, sebaliknya, ya, tentu saja. Kemudian ada etika mengenai ketika kalian sedang belajar, terus akan permisi, ke toilet, kalian harus mengucapkan permisi, ya. Tidak bisa kalian seronong boy seperti itu keluar saja, ya. Ada etikanya. Oke, setelah itu berhubung kelas kita dekat dengan lapangan olahraga, ya, kan suka ada bola yang masuk ketika kita sedang belajar. Nah, hendaknya kita mengambil, kalau kita memasukkan bola tersebut ke dalam kelas, kita mengambilnya dengan cara permisi terlebih dahulu kepada ibu bapak guru yang sedang mengajar di kelas. Dan satu lagi, ucapkan permohonan maaf, ya. Terus sekarang ini sedang marak, ya, terjadi pembulian antar siswa. Biasanya itu dilakukan oleh kakak tingkat kepada adik tingkatnya, ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, ya. Dan kalaupun itu terjadi, ya, sebaiknya kalian jangan takut untuk berbicara kepada orang yang anggap kalian percaya, ya. Contoh, kalian di sini punya wali kelas, silakan konsultasikan kepada wali kelas, ya. Atau kalian punya guru BK, silakan konsultasikan kepada guru BK. Bagaimana hal itu bisa terjadi, ya. Kemudian satu lagi ada premanisme. Apa itu premanisme? Apa itu? Kejadian kejahatan. Contoh, ya, kalau kalian yang suka malak itu termasuk ke dalam premanisme, kejahatan, ya. Makanya kalau ada yang terjadi seperti itu, silahkan kalian konsultasikan, satu bisa ke wali kelas, sama, ya. Kemudian bisa juga ke guru BK atau ke siapapun yang kalian anggap dia bisa mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi, ya. Siap? Oke. Yang selanjutnya yaitu ada adab berpakaian, ya. Adab berpakaian. Adab berpakaian, tentu saja berpakaian tersebut
Kalau ke sekolah harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku di sekolah masing-masing. Khususnya di SMP Negeri 4 Ciamis ini ada beberapa ketentuan yang harus kalian laksanakan. Contoh, pada hari Senin dan Selasa kalian harus memakai pakaian putih dan biru, ya. Oke, lebih jelasnya saya akan Ibu akan memperagakan ya, akan memberikan contoh. Nah, oke. Maju. Geser. Ya. Kamera. Ya, oke. Nah, ini pakaian untuk hari Senin, Selasa ya. Hari Senin Selasa untuk putri yang muslim kalian harus wajib menggunakan hijab atau kerudung ya. Lihat, bisa dilihat ya, ini kerudungnya, kemudian bajunya baju putih dengan menggunakan lengan yang panjang ya. Kemudian roknya harus dirempel seperti ini, menutupi sampai mata kaki masing-masing ya. Kemudian kalau untuk laki-laki bisa kita lihat ya, menggunakan baju lengan pendek seperti ini. Kemudian celananya harus panjang dan awas, perhatian, tidak boleh ketat ya. Untuk laki-laki celananya tidak boleh ketat ya. Ada kan ya zaman sekarang yang celananya kayak pensil itu loh ya. Tidak boleh ya, kalau ke sekolah tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu kalian tidak usah sekolah, bergaya saja ya, karena itu gaya bukan aturan ya. Oke, nah itu. Kemudian untuk sepatu coba dilihat. Untuk sepatu sudah jelas memakai sepatu warna hitam bertali ya. Untuk sepatu coba bisa dilihat. Untuk sepatunya. Nah, terus atribut. Nah, pemakaian atribut sudah jelas, topinya berlogo SMP Negeri 4 Ciamis. Lalu ada dasi ya. Kemudian ada nama identitas di sini ya, di kanan. Kemudian ada bendera merah putih. Maksudnya bukan bendera, logo ya. Bendera pasang. Kemudian ada logo SMP Negeri 4 Ciamis. Kemudian di sini ada tulisan SMP Negeri 4 Ciamis. Ya. Nah, sama satu lagi ada sabuk. Sabuknya ini tidak boleh sembarangan sabuk ya. Harus memakai sabuk yang berlogo SMP Negeri 4 Ciamis. Oke. Nah, karena sekarang kita sedang mengalami pandemi corona, jadi mewajibkan untuk memakai masker ya. Sudah jelas? Nah, satu lagi yang paling penting, baik putra maupun putri tidak diperkenankan untuk memakai perhiasan yang berlebihan ya, atau aksesoris yang berlebihan. Dan rambut harus tetap rapi seperti ini kalau laki-laki. Kalau perempuan rambutnya harus di dalam kerudung, tidak boleh keluar atau kelihatan, dan tidak boleh diwarnai ya. Oke, sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Itu pakaian untuk hari Senin dan Selasa ya. Kita masuk ke pakaian hari Rabu dan Kamis. Oke. Yuk. Ya, untuk pakaian hari Rabu dan Kamis kita harus memakai pakaian batik ya. Ini batik khusus SMP Negeri 4 Ciamis. Untuk laki-laki dia berlengan pendek ya. Celananya masih sama seperti hari Senin. Kemudian memakai sabuk. Lalu ada yang putri ya. Kalau tadi kerudungnya berwarna putih karena itu pakaian hari Senin Selasa, kalau sekarang Rabu Kamis dia memakai warna biru dongker. Lengannya lengan panjang ya. Tidak boleh dilipat lengannya, maksudnya bajunya ya. Suka ada yang seperti ini, lihat. Nah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Jelas. Rok masih tetap rok rempel, pakaian rok Senin Selasa ya. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ada pakaian olahraga ya. Oke, olahraga. Ya, pakaian olahraga silakan masuk. Ya. Sip. Ya. Ini ada pakaian olahraga khusus SMP Negeri 4 Ciamis ya. Kalau untuk laki-laki berlengan pendek, kemudian
bercelana panjang ya. Kalau untuk perempuan dia sama memakai kerudung ya. Kerudungnya bisa biru dongker, bisa putih ya. Nah, kemudian kalau untuk perempuan karena dia berhijab, jadi dia menggunakan lengan yang panjang ya. Oke, sudah, sepatunya harus sepatu olahraga ya. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Ya, yang terakhir adalah pakaian pramuka ya. Kita akan membahas mengenai pakaian pramuka. Pramuka ya, ini kostum untuk hari Jumat ya. Biasanya yang dipakai pada hari Jumat memakai pakaian pramuka ya. Kalau putri sudah jelas dia harus berhijab. Kalau yang muslim ya, dia menggunakan kerudung berwarna coklat ya. Kemudian ada kainnya seperti ini, rapilo ya. Terus panjang. Kemudian roknya seperti ini, dirempel 2, sini 1 dan 2. Kemudian dia menggunakan berbagai atribut. Salah satunya ada topi pramuka, kemudian ada kacu ya, kemudian ada ring. Lalu dia menggunakan sabuk. Terus ada apa lagi sini? Ada gudeg. Oh, ada gudeg ya. Kemudian ada logo Jawa Barat, kemudian ada pangkat, kemudian Dan regu. tanda regu. Ya. Itu peralatan atau atribut yang dipakai dalam kostum pramuka. Sama seperti laki-laki ya. Laki-laki ada topi kabaret ya. Kemudian ada kacu, kemudian dia menggunakan lengannya lengan pendek ya. Lengan pendek, kemudian ada celananya, celana panjang khusus pramuka ya. Seperti itu. Ya, sudah jelas? Oke, terima kasih. Ya, itulah mengenai tata krama ya. Ada berbagai aturan yang harus kalian pakai atau harus kalian gunakan ketika berada di SMP Negeri 4 Ciamis. Nah, selain tata krama, tadi Ibu juga sudah menyebutkan bahwa ada kebiasaan ya. Kebiasaan apa? Mari kita bahas ya. Oke, kebiasaan. Kebiasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang biasa dilaksanakan ya, dilaksanakan dalam berbagai kegiatan. Contohnya, salah satu pembiasaannya atau poin dari pembiasaan di SMP Negeri 4 Ciamis ini, poinnya yang pertama yaitu kalian sudah jelas ya, harus menaati disiplin dalam tata tertib ya. Sudah tahu tata tertibnya? Banyak ya, nanti kita bahas ya. Oke. Tata tertibnya, jadi yang pertama kalian harus mematuhi beberapa poin tata tertib. Salah satunya dalam masalah waktu ya. Waktu. Kenapa Bu berkaitan dengan waktu? Karena kalian, contoh kalau kita memberikan contoh dalam waktu, kalian sering ke sekolah kesiangan? Sering tidak? Tidak, alhamdulillah ya, berarti kalian tepat waktu. Nah, itu termasuk tata tertib yang berkaitan dengan masalah waktu ya. Nah, selanjutnya kalian harus menjalankan visi misi dari SMP Negeri 4 Ciamis. Jadi kalian datang ke sekolah bukan hanya datang saja, harus menjalankan beberapa visi misi ya. Salah satunya bisa dikaitkan dengan pembelajaran ya. Kalian melakukan pembelajaran dengan baik saja itu sudah menjalankan sebuah visi misi dari sekolah ya, seperti itu. Nah, untuk masalah waktu akan Ibu jelaskan ya. Masalah waktu. Waktu pembelajaran atau waktu masuk ke sekolah. Kalau hari Senin, kalian masuk pada pukul 7.00 ya. Kemudian kalian melakukan kegiatan upacara. Setelah itu kalian masuk dalam pembelajaran. Setelah pembelajaran, kemudian ada waktu istirahat ya, lalu ada waktu beribadah, sholat, kemudian masuk lagi, dan kalian keluar dari sekolah pada pukul 15.30 atau pukul 3:30 ya. Itu untuk hari Senin. Lalu ada beberapa hal ya. Maaf, saya izin bicara. Terima kasih. Nah, untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamis ini ada perbedaan ya.
masuk pukul 7. Kemudian kalian melaksanakan kegiatan apa? Kegiatan beribadah secara bersama-sama. Contoh salah satunya setelah kalian masuk, kalian harus melaksanakan sholat duha secara bersama-sama. Kemudian setelah sholat duha ada tadarus. Setelah tadarus, kalian biasanya membacakan Asmaul Husna. Setelah membacakan Asmaul Husna, kita berdoa secara bersama-sama. Kemudian setelah berdoa, kita biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Setelah itu kalian masuk ya untuk melakukan pembelajaran dan pulang pada pukul 15.30. Oke, nah itu untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Assalamualaikum Bu. Ya. Terima kasih Sudah cuci tangan? sudah. Kalau untuk hari Jumat bagaimana? Untuk hari Jumat masuk pada pukul 7. Kemudian kalian langsung melakukan pembelajaran ya. Setelah di tengah pembelajaran, kalian akan belajar mengenai BTQ. Apa itu BTQ? Ya, baca tulis Al-Quran. Itu biasanya dilaksanakan sekitar 1 jam. Ya, bukan 1 jam pelajaran ya, tapi 1 jam yaitu 60 menit. Setelah itu kalian langsung masuk lagi ke pembelajaran seperti biasa. Nah, setelah menjelang waktu duhur, untuk laki-laki kalian harus pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Untuk perempuan biasanya diadakan kegiatan keputrian yang dilaksanakan oleh seluruh siswi SMP Negeri 4 Ciamis dengan pembimbing ibu guru ya. Nah, di sana kalian diberikan berbagai materi ya. Nah, setelah itu kalian sholat duhur. Setelah sholat duhur kembali lagi ke sekolah semuanya, lalu mengikuti kegiatan pramuka wajib yang dilaksanakan secara bergiliran. Ya, betul? Misalnya minggu pertama dilaksanakan oleh kelas 7, minggu kedua dilaksanakan oleh kelas 8, dan minggu ketiga dilaksanakan oleh kelas 9. Ya. Masuk. Silakan. Maaf, mau izin mengambil. Izin mengambil bola? Boleh. Kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Ya, ada satu hal yang penting ya. Ya, untuk mengantisipasi kita masih dalam masa pandemi corona, ya. Ibu memberikan saran kepada kalian ketika kalian masuk harus tetap datang ke sekolah menggunakan masker, ya. Setelah itu kalian harus tetap berjaga jarak, ya. Nah, selanjutnya karena kalian nanti akan butuh makan dan minum, ya, kami sarankan kalian untuk membawa bekal dari rumah, ya. Itu untuk mengantisipasi kita masih dalam masa pandemi COVID-19, ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan yang tadi Ibu ucapkan atau Ibu sampaikan. Selanjutnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Pipit Fitriani. Pada kegiatan MPLS hari ini, Ibu akan memaparkan materi mengenai OSIS. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya pada kalian semua yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam keadaan hari ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita harus tetap semangat dalam mengikuti MPLS hari ini. Langsung saja kita ke materi mengenai OSIS. Tentunya kalian sudah tidak asing kalau mendengar kata OSIS. OSIS kepanjangan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, OSIS merupakan wadah bagi siswa untuk belajar dan meningkatkan keterampilan dalam berorganisasi. Nah, apa sih manfaat dari menjadi pengurus OSIS? Ternyata manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, mengadakan berbagai kegiatan yang seru. Lalu
mengembangkan berbagai keterampilan. Yang ketiga, melatih kemampuan berorganisasi. Yang keempat, membuat kegiatan yang terorganisir. Yang kelima, belajar membagi waktu. Nah, tentunya siswa yang aktif menjadi pengurus OSIS akan berbeda dengan siswa yang tidak aktif menjadi pengurus OSIS. Nah, siswa tersebut akan pintar dalam membagi waktu untuk belajar dan waktu untuk kegiatan OSIS. Nah, selain itu, di kehidupan kita nantinya, kalian di masa depan, ketika kalian menjadi seorang pengurus OSIS, nah itu sangat bermanfaat sekali pengalaman-pengalaman yang kalian miliki, karena sikap-sikap yang kalian latih selama menjadi pengurus OSIS nanti akan sangat bermanfaat ketika kalian dewasa, bekerja, dan terjun di masyarakat. Nah, sebelum Ibu akan memaparkan mengenai struktur organisasi, nah struktur organisasi dalam OSIS tentunya yang pertama ada ketua OSIS, ada wakil ketua OSIS. Nah, ada sekbid. Nah, yang pertama ada sekbid, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga ada bidang pendidikan dan pendahuluan bela negara. Yang keempat ada bidang kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang kelima ada bidang berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan. Dan yang keenam ada bidang keterampilan dan kewirausahaan. Ketujuh ada bidang kesegaran jasmani dan daya kreasi siswa. Dan yang terakhir kedelapan ada persepsi, apresiasi dan kreasi siswa. Nah, sekbid tersebut melaksanakan berbagai program kerja. Ibu akan mencontohkan beberapa program kerja atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa sekbid. Yang pertama ada sekbid ketuhanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang telah dilaksanakan itu sholat duha dan tadarus sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, melaksanakan lomba-lomba yang bersifat keagamaan dan memperingati hari-hari besar keagamaan. Lalu ada sekbid yang lain yaitu bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, melaksanakan kegiatan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Lalu ada lagi bidang yang lain yaitu bidang kesegaran jasmani dan daya kreasi siswa, yaitu melaksanakan setelah dilaksanakannya PAS ataupun PAT, diadakannya pekan olahraga. Biasanya cabang-cabang olahraga yang dilaksanakan itu adalah bola voli dan futsal. Nah, selain itu di SMP 4 sendiri pernah juga yaitu merambah ke e-sport, yaitu di gamesnya itu Mobile Legends. Lalu ada dari bidang keterampilan dan kewirausahaan. Nah, di sana OSIS telah membuat kantin OSIS. Nah, untuk bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi siswa, OSIS membuat lomba-lomba di bidang seni dan membuat pentas seni. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan struktur organisasi dari OSIS SMP Negeri 4 Ciamis. Nah, yang pertama, pengurusan OSIS, penanggung jawab Bapak Dr. Andes Haji Aib Syarifuddin MM, Wakil Penanggung Jawab Bapak Budi Kurnia SPD, Pembina Ibu Susi Irmawati SPD, Sekretaris Ibu Tini Sumartini SPD, Bendahara Ibu Nia Kurniasari SPD, Pembina Sekbid 1 Ibu Hajah N. Yuyun Yuliani MPDI, Sekbid 2 Ibu Muni Arum Lestari SPD,
Sekbid 3, Ibu N.I. Suhartini SPD. Sekbid 4, Ibu Dr. Randa Cahyati Mutiara. Sekbid 5, Ibu Ima Tresnasi SPD. Sekbid 6, Ibu Anissa Rahma Soliha SPD. Sekbid 7, Bapak Eka Hilman SPD. Dan Sekbid 8, Ibu Oke Nurharini SPD. Ya, tentunya kalian ingin tahu nih siapa saja pengurus OSIS SMP Negeri 4 Ciamis. Pertama akan memperkenalkan ketua OSIS kita nih ya. Ada Amelia Jayadi dari kelas 9C. Nah, ini si tampan kalem. Lalu ada lagi si cantik. Nah, nan cantik jelita. Ini ada Padia Raida dari kelas 9B. Wakil ketua OSIS, sebagai jabatannya sebagai wakil ketua OSIS. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sekretaris 1. Nah, sekretaris 1 ini ada Isan Permana. Sekretaris 2 ada Putri Lestiana. Kita lanjutkan dengan bendahara 1 Galuh Restiani, bendahara 2 Kesia Purnama. Kita lanjutkan dengan Sekbid 1. Pertama ada Kiki Azmi Marsyafa. Nah, kebetulan yang hadir hari ini ada hanya Kiki, dan anggota yang lain ada Dista Gustia dan Muhammad Handrian. Sekbid 2. Nah, Sekbid 2 ini ada Derian dan anggota yang lain itu ada Farel Viduka Irawan dan Hardianti. Lanjutkan dengan Sekbid 3, ada Faujan Syahrabani. Nah, kebetulan hari ini hanya ada Faujan Syahrabani, dan anggota yang lain ada Elsa Fitriani dan Lydia Mustajab. Kita lanjutkan dengan Sekbid 4, ada Ririn Apriani Putri Anggraini, Dara Bustia dan Apip Naupal. Kita lanjutkan pada Sekbid 5. Ini ada Najwa Ajahra. Nah, anggota yang lain ada Muhammad Rejar Januar Pratama, Kevin. Lanjutkan dengan Sekbid selanjutnya, Sekbid 6. Reisha Pamelia dan anggota yang lain yaitu Titan dan Naswa Ataya. Kita lanjutkan dengan Sekbid 7. Heni Salsabila dan anggota yang lain Muhammad Dijaludin, Raihan. Kita lanjutkan pada Sekbid 8. Sekbid 8 yaitu Azka Putri, anggota yang lain Pani Rustiana dan Winnie. Nah, Ibu sudah memperkenalkan semua struktur kepengurusan OSIS. Nah, untuk Ibu harapkan kalian mau bergabung dengan kepengurusan OSIS SMP 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Oke Nurharini. Ibu mengajar mata pelajaran seni budaya. Nah, tadi kan kalian sudah tuh menyimak beberapa materi yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Sekarang waktunya kalian bermain-main untuk merelaksasi tubuh kalian supaya kalian merasa segar dan fit. Oke? Nah, sekarang Ibu akan memberikan gerakannya terlebih dahulu. Jadi, gerakan yang harus kalian gerakan seperti berikut ini. Kalian putarkan tangan, lalu bertepuk tangan. Lalu selanjutnya putarkan tangan lagi, pegang bahu, putarkan tangan lagi, pegang lutut, lalu setelah itu badan digoyang-goyang.
Kalau beserta lagunya jadinya seperti ini. 3, 2, 1. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, contohnya seperti itu. Cukup jelas? Oke, Ibu akan mencontohkan satu kali lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, Ibu sudah mencontohkan gerak dan lagunya. Sekarang Ibu mohon kalian untuk berdiri semuanya. Yuk, berdiri. Dalam hitungan ketiga, kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Coba sekali lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, seperti itu gerak dan lagunya. Sampai jumpa di permainan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang para siswa-siswi pilihan di kampus SMP Negeri 4 Ciamis. Kali ini Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Eva Nurlaila. Ibu di sini sebagai staf pengajar matematika. Oh ya, materi yang akan Ibu sampaikan kali ini yaitu mengenai pola pembelajaran di masa transisi new normal. Seperti kita ketahui, mungkin kalian pun pernah mengalami selama 3 bulan ke belakang, kalian melaksanakan belajar dari rumah atau learn from home. Pada saat ini pun, meskipun PSBB telah berakhir dan sekarang kita memasuki masa transisi new normal, sesuai instruksi dari Mendikbud Nadiem Makarim, kita tetap akan melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, pembelajaran dari rumah yang saat ini lazim digunakan, kita bisa menggunakan pembelajaran daring, kita bisa menggunakan pembelajaran luring maupun kombinasi keduanya. Nah, sekarang sebetulnya apa sih PJJ itu? PJJ itu bisa dikatakan sebagai pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Apa bedanya? Pendidikan jarak jauh atau distance education merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan formal berbasis lembaga dengan mekanisme pembelajaran jarak jauh melalui berbagai media komunikasi. Sementara pembelajaran jarak jauh atau distance learning itu merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui berbagai media komunikasi. Tentunya hal ini sudah sesuai dengan standar yang diamanatkan dalam pembelajaran. Untuk pendidikan jarak jauh kita menggunakan BSNP 2020 mengenai pendidikan jarak jauh. Sementara untuk pembelajaran jarak jauh kita menggunakan surat edaran dari Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dan tentunya standar yang digunakan tetap kita masih mengacu pada 8 standar pendidikan, meskipun sekarang dikatakan pendidikan jarak jauh. Di antaranya ada standar kompetensi lulusan, standar isi,
standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, juga standar sarana prasarana, standar pengelolaan, serta yang terakhir adalah standar pembiayaan pembelajaran. Prinsip pembelajaran jarak jauh yang akan kita gunakan adalah yang pertama, kita harus bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna atau bisa dikatakan meaningful learning. Yang kedua, kita juga memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup atau life skill dan pengembangan karakter, juga pengembangan kreativitas. Yang ketiga, kita memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar sesuai minat dan kondisi siswa. Yang terakhir, kita memberikan feedback atau umpan balik. Nah, learning activity yang biasa digunakan, yang biasa kita sampaikan, yang biasa kita lakukan pada masa belajar dari rumah ini, diantaranya kita bisa melakukan project based learning, kita bisa melakukan experience, dan esensi pembelajaran jarak jauh yang akan kita gunakan adalah kita harus bisa bagaimana kita bisa mengoptimalkan pembelajaran sebagai multi activity. Artinya dalam aktivitas pembelajaran ini tentunya ada aktivitas menulis, kalian juga tetap berbicara, kalian juga tetap dituntut untuk bisa menggambar, atau kalau dalam matematika kita melukiskan pola. Tetap kita belajar emosional, intelektual, juga kita bisa tetap diajarkan bagaimana listening atau mendengarkan, juga saraf motorik kita dipakai. Nah, itu adalah beberapa aktivitas pembelajaran yang akan kita dan kalian laksanakan selama pembelajaran jarak jauh ini. Sementara untuk ragam belajar yang bisa kalian gunakan, yang pertama, jika kalian mempunyai komputer ataupun notebook atau laptop, kalian bisa menggunakannya. Kemudian jika tidak mempunyai komputer atau netbook, kalian bisa menggunakan smartphone. Kemudian melalui smartphone, melalui komputer, kita juga bisa memanfaatkan sosial media. Sosial media tentunya yang sudah akrab bagi kalian mungkin adalah WA. Kita bisa juga menggunakan Telegram, Instagram, atau lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan TV edukasi. Mungkin kalian juga sudah tidak asing mengenai TV edukasi ini karena TVRI menyiarkan TV edukasi belajar dari rumah. Kemudian mungkin ada beberapa yang menggunakan siaran radio pendidikan atau podcast. Ini juga sepertinya lagi happening saat ini. Atau kita bisa menggunakan bahan ajar tertulis seperti e-modul atau e-book atau worksheet. Juga kita bisa memanfaatkan lingkungan alam sekitar untuk belajar. Dan terakhir, mungkin saja ada beberapa kunjungan guru ke rumah kalian. Nah, kita bisa memanfaatkan sarana digital yang ada untuk belajar. Apa saja? Di TVRI kita bisa menggunakan program tayangan Serunya Belajar dari Rumah. Ini digagas oleh Kemendikbud. Juga ada Rumah Belajar, itu sama digagas oleh Kemendikbud. Ada lagi yang berbayar, itu Ruang Guru, ada Genius, Google, atau mungkin yang sekarang sedang agak viral itu Office 365. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan LMS atau Learning Management System dalam pembelajaran. Di antaranya kita bisa, mungkin saja Bapak Ibu guru di sini akan menggunakan Moodle, mungkin akan menggunakan Google Classroom, mungkin akan menggunakan Edmodo atau Sology atau Kuiper School, Edlink, banyak. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan video conference. Video conference tentu beberapa dari kalian sudah tidak asing lagi, karena waktu di SD mungkin ada yang sudah menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Webex, Keep, atau ya banyak lagi. Kemudian asesmen alat penilaiannya yang kita gunakan, kita menggunakan Google Form, kita mungkin ada yang menggunakan Quizzes, atau mungkin yang lebih interaktif kita bisa menggunakan Kahoot, atau kita menggunakan Mentimeter.
juga kita bisa menggunakan Survey Monkey. Dan bahan ajar multimedianya banyak sekali. Di antaranya adalah YouTube. Tentu kalian pasti siapa yang tidak mengenal YouTube saat ini. Kita juga bisa menggunakan video scribe, Powtoon atau apapun. Dan si bahan ajar, assessment tool maupun video conference ini bisa dilakukan di LMS yang Bapak Ibu guru nanti akan gunakan. Entah itu Classroom, entah itu Sology atau Edmodo atau Moodle. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran terbaik di dalam rumah? Tentu harus ada sinergi yang baik antara kami para guru di sini dan juga orang tua. Karena pembelajaran jarak jauh ini tidak akan tercapai secara optimal jika tidak ada sinergi, tidak ada kerjasama yang baik antara guru maupun orang tua. Kemudian mungkin kami di sini juga akan fokus pada pengembangan karakter anak. Difokuskan pada kemandirian kalian sebagai siswa-siswi SMP Negeri 4 Ciamis. Juga kita akan membina kreativitas kalian menjadi lebih produktif. Itu sesuai syarat pada kecakapan abad 21 yang 4C itu. Kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan critical thinking. Juga kita bisa memanfaatkan berbagai aneka sumber, baik sumber digital maupun yang tersedia di lingkungan rumah. Terakhir, karena kita masih dalam masa transisi new normal, mungkin sewaktu-waktu kita akan adakan luring atau pembelajaran di luar jaringan. Nah, bagaimana jika sewaktu-waktu kita atau kalian harus ke sekolah? Tentunya tetap. Meskipun kita berangkat ke sekolah, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya tetap gunakan masker. Tentu kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama di antaranya adalah kita tetap harus menggunakan masker. Kemudian cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Dan kebetulan di sini sudah disediakan wastafel untuk kalian melakukan cuci tangan. Atau jika tidak memungkinkan, kamu tetap harus menyediakan hand sanitizer di tas kalian. Juga usahakan membawa bekal sendiri dari rumah. Selain lebih sehat, juga lebih safety dan lebih terjamin. Yang terakhir, tentu alat sholat jangan lupa harus dipersiapkan masing-masing. Dan terakhir, tetap social distancing atau physical distancing, tetap jaga jarak sejauh 1 atau 2 meter. Jika memungkinkan, kalian bisa menggunakan sarung tangan. Tapi itu pun tidak masalah selama kalian masih bisa menjaga kebersihan tangan kalian dengan mencuci tangan. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum Ibu ke materi, Ibu mau ucapkan dulu selamat datang kepada para peserta didik baru SMP Negeri 4 Ciamis tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu Yeni Nur Ayeni. Di SMP Negeri 4 Ciamis, Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Nah, pada MPLS sekarang ini, Ibu akan memperkenalkan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 4 Ciamis. Nah, di SMP Negeri 4 Ciamis ada ekstrakurikuler wajib dan ada ekstrakurikuler pilihan. Dalam ekstrakurikuler wajib, tentunya ekstrakurikuler ini wajib diikuti oleh seluruh peserta didik yang ada di SMP Negeri 4 Ciamis, baik dari kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Ekstrakurikuler wajib ini yaitu ekstrakurikuler pramuka. Dengan pembidanya Ibu Susi Irmawati SPD, Ibu N.I. Suhartini SPD, Ibu Hajah Erin Kartinah SPD MPD, Bapak Haji Apud Saipudin SPD, dan Bapak Maman Budiman SPD. Nah, untuk selanjutnya ada ekstrakurikuler pilihan. Dalam ekstrakurikuler pilihan, seluruh peserta didik di SMP Negeri 4 Ciamis ini boleh memilih di antara ekstrakurikuler yang kalian minati. Baik 1 pilihan, 2 pilihan, atau bahkan mungkin 3 pilihan, tergantung dari kemampuan kalian memanage waktu kalian. Nah, untuk ekstrakurikuler pilihan di SMP Negeri 4 Ciamis, yang pertama ada ekstrakurikuler atletik yang dibina oleh Bapak Dodi Suhardi SPD.
Yang kedua, ada ekstrakurikuler bola basket dengan pembinanya Bapak Nandi Winandi SPD. Selanjutnya, ada ekstrakurikuler sepak bola dengan pembina Bapak Maman Rusdiaman SPD. Kemudian ada ekstrakurikuler bola voli yang dibina oleh Ibu Yuliawati SPD MPD. Selanjutnya ada ekstrakurikuler perisai diri yang dibina oleh Bapak Eka Hilman SPD. Selanjutnya masih dalam ekstrakurikuler pilihan, ada ekstrakurikuler PMR atau Palang Merah Remaja yang dibina langsung oleh Ibu Oci Susilawati SPD. Kemudian ada ekstrakurikuler Paskibra yang dibina oleh Ibu Imas Komariah SPD. Nah, selanjutnya ini masih dalam ekstrakurikuler pilihan, ada ekstrakurikuler Karawitan yang dibina oleh Ibu Tintin Rohayatin SPD. Kemudian ada ekstrakurikuler Tari yang dibina oleh Ibu Ima Tresnasih SPD. Selanjutnya ada ekstrakurikuler Vokal yang dibina oleh Ibu Oke Nurharini SPD. Kemudian ada lagi ekstrakurikuler IRM atau Ikatan Remaja Masjid yang dibina oleh Ibu Hajah M. Yuyun Yuliani MPDI. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan KIR atau Kelompok Ilmiah Remaja. Untuk pertama ada Kelompok Ilmiah Remaja Matematika yang dibina oleh Ibu Sri Lestari SPD. Kemudian ada KIR Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA yang dibina oleh Ibu Hajah Eti Sumiati SPD. Selanjutnya ada KIR IPS yang dibina oleh Ibu Hajah Dedeh Jumariah SPD. Dan terakhir ada Kelompok Ilmiah Remaja dalam Bahasa Indonesia yang dibina oleh Ibu Pipit Fitriani SPD. Nah, perlu kalian ketahui, selain ekstrakurikuler di SMP Negeri 4 Ciamis juga ada klub supporter yang disebut dengan Holigan. Nah, tugas Holigan ini adalah untuk memberikan semangat atau dukungan kepada para peserta yang mengikuti lomba, baik itu di bidang olahraga dan di bidang-bidang yang lain, agar semua peserta yang mengikuti lomba tersebut dapat meningkatkan semangat mereka gitu untuk meraih prestasi yang lebih baik. Nah, jadi di sini Holigan itu bertugasnya untuk membangkitkan semangat para peserta lomba yang ada di SMP Negeri 4 Ciamis. Nah, adapun alat musik yang selalu mereka gunakan adalah alat musik yang disebut tambur ya. Ada tambur dan juga ada drum. Di mana Holigan ini dibina langsung oleh Bapak Nandi Winandi SPD. Mereka juga mempunyai lagu-lagu kebanggaan yang banyak sekali mereka nyanyikan untuk membangkitkan semangat peserta-peserta yang mengikuti lomba. Nah, itulah tadi ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 4 Ciamis, dari yang wajib, pilihan, dan juga ada klub supporter yang disebut dengan Holigan. Untuk kalian peserta didik baru yang berminat mengikuti ekstrakurikuler ataupun klub supporter yang Ibu sebutkan tadi, silahkan kalian bisa menghubungi kakak-kakak kelas kalian atau pembina yang tadi sudah Ibu sebutkan. Terima kasih. Nepacis, takwa, yes. Assalamualaikum. Halo anak-anak, kita kembali lagi bersama Ibu untuk melakukan permainan yang selanjutnya, yaitu permainan yang kedua. Di sini kalian akan menggerakkan badan kalian, tetapi beda dengan permainan yang pertama. Nah, permainan ini kalian silahkan gerakan yang pertama adalah jongkok. Nah, setelah jongkok kalian berdiri lagi. Lalu setelah berdiri kalian angkat tangan. Lalu putarkan badan. Nah, setelah putar badan, gerakannya dilakukan sebanyak 2 kali. Lalu gerakan selanjutnya, tangan tetap di atas, kalian silakan lambaikan tangan dan pindahkan tangan kalian ke pinggang. Lalu pinggang kalian silakan digoyang. Nah, setelah digoyang, hentakkan kaki kalian. Dihentak, lalu gerakan terakhir, silahkan putarkan badan. Sekarang kita akan mulai dengan lagunya.
atau diikuti dengan iramanya. Bisa kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Jongkok senang, berdiri senang, angkat tangan, putarlah badan. Jongkok senang, berdiri senang, angkat tangan, putarlah badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Nah, contohnya seperti itu. Sudah jelas kan? Ayo kita ikuti secara bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Jongkok senang, berdiri senang, angkat tangan, putarlah badan. Jongkok senang, berdiri senang, angkat tangan, putarlah badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Nah, seperti itu gerakan dan irama dalam permainan yang kedua. Sampai jumpa di permainan yang selanjutnya. Terima kasih.